Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kali ini ada kendaraan Canter Euro 4 yang turun mesin ya, karena kehabisan air. Tapi di sini saya tidak akan membahas tentang kehabisan air itu, tapi saya di sini akan membahas tentang kendaraan Canter yang ngebul putih. Tapi sebagai contoh, kita mumpung ada piston yang dibongkar, kita nanti sambil melihat ini ya, ring-ring shaker ini. Dan kemarin ada kendaraan Canter Euro 2 tapi ya, yang dibongkar juga. Kebetulan saya tidak memvideo, tapi saya akan menjelaskan tentang keluhan kemarin Canter Euro 2 yang bermasalah. Yaitu apa teman-teman? Gini, Canter tersebut sering ngejok olinya sekitar 1 liter setiap kali berangkat pulang. Jadi setiap kendaraan berangkat dari rumah sampai ke Jakarta dan kembali lagi ke rumah itu selalu ngejok 1 liter atau lebih. 1 liter atau lebih itu ngejok terus. Dan setelah kendaraan itu masuk ke tempat kita atau bengkel kita lakukan pemeriksaan. Apa yang kita lakukan pemeriksaan? Pertama, kompresi. Jadi untuk pengecekan kompresi ini berhubungan dengan ring ya. Ring shaker, ring oli, ring kompresi ini ada hubungannya dengan ring. Tapi kita mengeceknya kalau ring kompresi kendaraan itu tidak kita turunkan, tapi mesin masih berada di kendaraan, dan kita lakukan pelepasan pada injektornya. Injektor yang di atas mesin itu kita lepas. Kita masukkan alat, berapa sih tekanan kompresi yang dihasilkan tiap-tiap silinder. Contoh ini kompresi piston nomor 1, kita lakukan pengetesan. Kita starter jedes, dan dihasilkan tekanannya kurang. Kedua, ketiga, keempat, kita lakukan pengetesan semua dan hasilnya nomor 2 dan nomor 3 kemarin itu kurang kompresinya. Sekitar 15. Dan standarnya 30 ya, jadi separuhnya, dia kurangnya separuhnya. Lalu kami konfirmasi ke pemilik, Pak, ini kendaraannya tekanannya kurang, dan karena ngejok juga setiap PP pulang pergi Jakarta, ngejoknya bukan kaleng-kaleng, ini ngejoknya 1 liter. Kemungkinan besar ringnya ada yang patah Pak, untuk nomor 2 dan nomor 3. Kita lakukan pengecekan dan hasilnya memang seperti itu Pak. Dan asap putih sangat keluar banyak di pembuangan. Untuk Canter Euro 2 kan pembuangannya ada di atas starter itu kan, dia keluar putih banyak itu. Dan kita buka tutup olinya, keluarnya juga banyak. Setelah kita lakukan pembongkaran, ditemukan benar, shaker nomor 2 dan nomor 3 ringnya putus Pak, dua-dua. Nomor 2 shakernya ringnya putus 2, nomor 3 ringnya putus 2. Lalu kita foto videokan, kita kirim ke bapaknya. Pak, ternyata setelah kita bongkar ringnya piston putus Pak, nomor 2 dan di silinder nomor 3. Oke, kita lakukan overhaul ya Pak. Oh iya Mas, dilakukan overhaul pembongkaran mesin. Kita cek burungnya seperti ini, kita cek lakukan burungnya. Kita cek kan burungnya, Pak, burungnya ini ngantong Pak, harus dilakukan oversize atau kita standarkan. Karena di sini di Mitsubishi ada pilihan ya teman-teman, nggak harus di standarkan, tapi bisa di oversize. Oversize dilakukan bila kondisi burung masih asli dan saat kita lakukan pengetesan atau pengecekan banyaknya yang aus itu masih standar antara 050 atau 075. Kalau bisa 050 ya kita oversize 50. Tapi setelah kita konfirmasi ke pemilik, ternyata pemilik minta lakukan standar aja, tidak usah di oversize. Berarti apa? Ya kita ganti burungnya. Dan karena pistonnya juga kemarin seperti ini, blaret, tapi parah ini sih udah blaret-blaret juga, ya kita lakukan penggantian sekalian pistonnya. Kita lakukan penggantian yang burung set beserta piston dan ring shakernya.
Perlu diketahui ya teman-teman, untuk Mitsubishi Euro 2 itu pabrikan atau Fuso sendiri itu mengeluarkan dua tipe rainseeker. Yang pertama ori Jepang atau impor. Rainseeker ini harganya sekitar 4 juta kalau di dealer resmi. Kalau yang ori lokal itu kisaran 1,5 juta. Sama-sama ori ya Pak, enggak KW, dia sama-sama ori, cuma yang satu ori dari Jepang dan yang kedua ori lokal kita, buatan pabrikan Indonesia. Ya, kita konfirmasi ternyata pemilik memilih untuk mengganti dengan ori Jepang karena dirasa lebih bagus dan harganya lebih mahal. Kita ganti standar dedes. Jangan lupa untuk turun mesin kita lakukan penggantian juga pada metal duduk, metal jalan. Kita lakukan penggantian, estimasi kemarin habis 15 jutaan Pak. Sudah kita lakukan semua penggantian barang asli orisinil. Kita lakukan penggantian, estimasi ganti piston turun mesin dan jasanya sekitar 15 juta. Dan mesin sudah bagus, sudah saat ini sudah berjalan kembali normal dan tidak ada asap putih lagi dan tidak ada yang namanya ngejok lagi. Sudah di test drive ke Jakarta PP, alhamdulillah hasilnya bagus, memuaskan. Perlu diingat teman-teman, apa? Saat dilakukan pembongkaran, entah itu kita ya sebagai pemilik kendaraan dibongkar di bengkel resmi kah, dibongkar di bengkel umum kah, perlu diketahui jangan pilih piston atau bagian dalam kendaraan yang bermasalah ini ganti yang KW, jangan ya teman-teman, bahayanya apa, bisa kerja dua kali karena apa, bongkar bagian dalam ini tidak seperti nyeteli klep atau ganti injection nozzle yang ada di luar. Kita harus menurunkan kendaraan kalau kita bongkarnya full. Kalau kita yang dodos ganti rainseekernya, pistonnya aja ya didodos, itu bukan pekerjaan mudah ya teman-teman. Bisa biayanya lebih mahal, waktu juga agak lama. Jadi kalau kita sudah niat ganti turun mesin, gantilah dengan spare part yang asli, bawaan dari Fuso, dari pabrikan. Harus yang asli, harus yang orisinil, jangan yang KW-KW, karena jangan sampai kalian lakukan pembongkaran itu 2 kali atau 3 kali. Sudah memakan waktu, memakan biaya tambahan, wes pokoknya rugi teman-teman, rugi. Itu ya yang dapat saya sampaikan, semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga ilmu ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.